dan Mei ya. Oke, ini mungkin boleh minta tolong untuk mic-nya agar volumenya mungkin lebih dinaikkan lagi ya, agar seluruh pengunjung yang Mall Tunjungan Plaza 1 ini terdengar ya nggak sih? Karena kita ada informasi-informasi penting sekali. Ini nggak penting. bisa diulang, cuman Bener. hari ini aja. Bener banget. Jadi ini urgent banget karena ini informasinya sangat berhubungan. Bener banget. Karena sangat mempengaruhi masa depan nantinya. Iya kan? Bener. Oke, sebenarnya agak ngos-ngosan aku ya kalau pakai masker ngomongnya. Oke, jadi kita mau ada informasi apa nih setelah ini, Mei? Jadi kali ini kita ada pengenalan jurusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi nih Kak. Oke, jadi ini adalah salah satu fakultas komunikasi, ilmu komunikasi yang tercepat di Surabaya ya pertumbuhannya. Wow. Bahkan ini adalah memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat-sangat lengkap banget di Surabaya nih. Bahkan ada salah satu startup di Surabaya itu pernah pakai labnya kita. Wow, keren banget dong berarti. Bener banget. Jadi ini kualitasnya itu nggak kaleng-kaleng, cuman sekadar lab Vcom doang, tapi ini memang udah kualitas yang nasional gitu, ya nggak sih? Jadi bisa langsung latihan broadcasting, bisa langsung latihan jurnalistik, itu bisa banget. Gitu bener banget. Jadi fasilitasnya ini super duper lengkap dan terpercaya ya. Tapi ini ada narasumber juga yang terpercaya juga pastinya. Lebih terpercaya lagi dari narasumbernya langsung. Yaps, bener banget nih. Dan ini narasumbernya juga salah satu alumni Fakultas Ilmu Komunikasi tahun 2016. Iya kan? Jadi ini beliau juga bisa dibilang sangat handal juga ini ngomongnya ya nggak sih? Ya pastinya kalau di Vcom ini bukan cuman sekadar ngomong doang ya, tapi harus ngomong berdasarkan data ya nggak sih? Oke, ini langsung aja nih kita sambut Kak. Oh belum. Nanti dulu katanya ditahan dulu Mei, ditahan dulu kita chat dulu katanya ya nggak sih? Ditahan dulu. Jadi aku cuma latih doang Kak. Oh iya. Kayak sinetron gitu. Oke, kita langsung panggil aja. Ini ada Kak Michael Rere. Mungkin kita kenalan dulu kali ya Mei. Oke, ini siapa sih yang ada di depan ini? Katanya salah satu alumni Fakultas Ilmu Komunikasi, dulunya Marketing Communication Management, yang berprestasi juga nih katanya. Kita kenalan dulu nih mungkin. Hai Kak Rere, boleh kenalan dulu nggak sih angkatan berapa? Terus lulus tahun berapa? Terus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra Surabaya ini apa sih sebenarnya? Oke, ya jadi sebelumnya perkenalin namaku Rere. Nah, di sini sebenarnya merangkap karena sebagai student counselor juga di UC. Wow, oke. Dan dari angkatan 2016. Cek. Oke, jadi kalau bisa dibilang Vcom, kita ngomong Vcomnya dulu ya. Jadi kalau Vcom itu bisa dibilang salah satu fakultas yang penerapannya luas. Jadi mau dimanapun pasti ada orang namanya butuh komunikasi. Betul. Bener banget. Jadi kalau bisa dibilang Vcom ini juga salah satu yang punya prospek atau punya kesempatan peluang yang cukup besar nih, di nggak cuma buat teman-teman yang pemikirannya mau jadi entrepreneur, kan kalau di UC mau jadi entrepreneur pastinya ya. Betul. Nah, tapi juga kalau misalnya mau bekerja sebagai seorang intrapreneur atau corporate entrepreneurship juga bisa seperti itu. Oke, jadi bisa banget ya, nggak cuma sekadar cari menjadi pengusaha aja, tetapi juga kita bisa menjadi profesional, tapi tetap mindsetnya entrepreneur. Betul. Ya. Oke. Nah mungkin bisa diceritain nggak sih Ko Rere, apa sih perbedaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra Surabaya dengan Fakultas Ilmu Komunikasi lain di universitas yang ada di Indonesia ini? Oke, perbedaannya yang paling mendasar adalah karena kalau kita di UC kita tidak akan diminatkan dari awal. Nah, kenapa kok justru malah kan kok nggak diminatin dari awal ya? Nah, karena kalau kita minatkan di awal, jadi misalnya teman-teman masuk ke Ilkom nih, ambilnya biasanya umumnya itu ada corporate communication atau strategic communication namanya, dan broadcasting. Jadi teman-teman kalau masuk di peminatan broadcasting tidak akan belajar nih PR gimana, media communication gimana, markomnya juga nggak belajar.
Jadi teman-teman akan terjebak harus masuk di broadcasting, masuk di TV, masuk di radio. Padahal kan istilahnya karir itu kan nggak bisa kita bilang, oh sekarang aku mau ini, nanti lulus mau juga itu juga kan, pasti ada perubahan. Nah sama kebalikannya, kalau teman-teman masuknya di yang strategi communication, teman-teman nggak akan belajar nih, nggak pernah masuk studio TV, nggak akan pernah masuk studio radio, nggak akan belajar. Nah di UC teman-teman dapat kesempatan belajar keduanya hingga kurang lebih sampai semester 5. Nanti kalau pengen, aku kayaknya pengen lebih ke digital public relation, nah bisa nanti ambil namanya ada konsentrasinya tersendiri. Nah keuntungannya di UC adalah kita punya lab yang standarnya sudah standar industri. Jadi kalau teman-teman main-main ke labnya UC, main lab, kalau kita namanya labnya LCMC atau Laboratory of Communication and Media Convergence. Nah itu teman-teman akan menemukan konfigurasi kamera, perlengkapan yang nggak ada bedanya dengan kalau teman-teman masuk minimal di tingkat lokal Surabaya. Jadi kayak radionya pun kita sudah pakai yang kualitasnya paling bagus. Lalu untuk kamera-kameranya kita juga sudah 4K, jadi sudah terintegrasi juga dengan studio-studio kita. Nah jadi keuntungannya adalah teman-teman akan belajar secara real langsung. Jadi pengalaman yang teman-teman dapat, nanti kalau teman-teman masuk di industri nggak akan jauh beda dari itu. Berarti langsung praktek gitu ya Kak ya, nggak cuma kayak belajar teorinya ini apa gitu. Betul, jadi teori akan tetap dapat di semester awal, tetapi habis itu teman-teman harus istilahnya apa ya, melakukan teorinya itu menjadi sebuah praktek. Nah, itu biasanya di semester 4 sampai 6 isinya praktek semua, buat event, buat TV production kalau kita ngomong radio program seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini juga mengikuti perkembangan zaman ya. Industri yang saat ini itu bukan cuma misalnya ini kita mau jadi penyiar radio, sampai akhir pasti penyiar radio, itu sebenarnya memang nggak mungkin sih. Karena industri berkembang juga dengan sangat cepat, dan pastinya di abad ke-21 ini skill komunikasi itu adalah salah satu skill yang sangat dibutuhkan dan pasti akan terpakai gitu. Di bidang apapun itu salah satunya adalah komunikasi. Nah mungkin nih Korere bisa jelasin juga nih fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di, kan tadi kata Korere udah ada LCMC nih, lab-labnya, mungkin ada fasilitas lain yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra Surabaya ini? Oke, jadi fasilitas utamanya LCMC ini sebetulnya nggak cuma satu lab. Nah, jadi namanya mungkin laboratori. Labnya ada banyak ya berarti ya? Betul, dalam satu LCMC ini kan kita bilangnya Lab of Communication and Media Convergence, otomatis tidak hanya satu media. Di dalam LCMC itu terdapat lab TV, ada lab radio, kalau bisa kita bilang, bisanya kita bilang lab podcast. Ya, jadi kalau teman-teman mau rekaman podcast di UC, kita sudah punya studionya tersendiri. Lalu juga ada lab editing audiovisual dan lab PR. Nah, jadi semuanya sudah lengkap, termasuk kita untuk lantainya ada di lantai 14 itu kelas. Jadi kita kelasnya cukup banyak kelasnya, dan kita punya modelnya open space. Jadi teman-teman kalau mau buat acara, mau buat webinar, bisa juga menggunakan fasilitas tersebut. Oke, wow, lengkap banget ya. Ini jadi bisa nggak cuma jadi jurnalis atau penyiar radio aja, Mei? Iya, bisa coba-coba nih, hari ini jadi penyiar radio, besoknya jadi di TV gitu ya. Bisa juga besoknya jadi podcaster ya, ngasih ala-ala Deddy Corbuzier ya. Oke, jadi banyak banget. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih, Korere, apa sih kurikulumnya Vkom ini gimana sih? Terus metode pengajarannya itu seperti apa? Oke. Kalau Vkom itu sebetulnya secara garis besar kita bisa bilang dari 3 bagian ya. Jadi di awal teman-teman akan belajar semua teorinya. Jadi teori komunikasi, dasar-dasar komunikasi, terus bagaimana teori-teori di bidang TV production tentunya dan lain-lain. Itu kurang lebih 3 semester. Nah, jadi teman-teman akan diperkuat nih, termasuk teman-teman juga akan belajar gimana sih komunikasi politik, komunikasi sosial, itu akan belajar. Dilanjutkan di semester 4 sampai 6, teman-teman akan belajar prakteknya. Jadi teman-teman akan diminta langsung, kalau mata kuliahnya event ya buatlah event. Kalau mata kuliahnya buatnya bisa dibilang buatnya TV production ya buatlah TV, atau buat film pendek bahkan. Nah, baru setelah itu dilanjutkan di semester terakhir, kurang lebih 2 semester terakhir, nanti akan berupa praktek di industri, berupa magang dan skripsi tentunya. Skripsinya berupa penelitian. Nah, kalau penelitiannya Vkom ini unik karena
teman-teman bisa meneliti film misalkan contohnya. Jadi ada beberapa mahasiswa juga itu menelitinya film. Unsur-unsur misalnya unsur-unsur feminisme dalam sebuah film, pesan-pesan apa yang mau ditarik dari sebuah film itu bisa menjadi sebuah penelitian tersendiri. Nah, jadi kapan lagi nih punya kuliah skripsinya bukan cari buku tapi nonton film. Nah, Seru Langka banget nih. nih, langka. Jangan-jangan kita bisa meneliti drakor juga nggak sih? boleh, loh, bisa banget. Oke, Maka- oke. Yang hobi nonton drakor, yang hobinya nonton film, gak suka baca buku, sukanya ngeliat, mendengarkan, bisa coba untuk kuliah di Universitas Ciputra Surabaya. Bener banget. Wah ini seru banget nih. Jadi kita yang biasanya menelitinya di lapangan terus kita wawancara kayak skripsi aku kemarin. Masuk perpustakaan, nyari Bener. buku gitu ya. Nah sekarang kita bisa meneliti film. Ya kan ini bener nih kita kayak semacam apa ya? Kritikus film ya Betul. bisa Dan dibilang. jadi nanti lebih ada dalam. unsur-unsurnya yang mau ditarik. Tentunya masih tetap ada metode penelitiannya yang betul. Ya, bener. Tetapi bahannya bisa dari film, mau drakor pun bisa seperti itu. Oke, wah seru nih berarti. Oke. Bisa meneliti Squid Game atau Hometown Cha-Cha-Cha. Atau drakor-drakor yang lainnya. Waduh ini pasti cewek-cewek lebih suka nih daripada kita meneliti perusahaan yang kita harus izinnya itu harus ribet itu ya nggak sih? Mendingan Apalagi kita neliti skripsinya film. enjoy gitu, jadi Bener, kayak bener. refreshing gitu ya. Bener banget. Nah mungkin bisa diceritain nggak sih? Ini kan dari tadi kita berbicara tentang kurikulum, metode pembelajaran. Nah sekarang bisa dijelaskan nggak dari segi pengajar nih atau dosennya nih? Mungkin bisa diceritakan nggak sih dosennya Vkom itu seperti apa sih? Nah bisa diceritain nggak sih? Ya, jadi bisa dibilang salah satu kalau kita bilangnya itu kru pengajarnya di UC itu beragam banget. Nah, bisa dibilang kita kita punya mungkin dari yang mendengarkan di sini tahu nama Profesor Boran Bungin pastinya karena salah satu profesor yang terkemuka di bidang komunikasi dan penelitiannya tentunya. Itu adalah salah satu pengajar di kita. Terus kalau mau cari yang S3, doktor. Nah, ini kita punya beberapa dosen yang juga dalam proses. Jadi nanti akan dalam waktu dekat akan kita menambah dosen yang di tingkat S3. Nah, tentunya karena UC kita nggak 100% teori, otomatis kita perlu orang-orang yang berkompeten nih di bidang yang praktisi nih, yang pernah mengalami langsung. Nah, kita punya beberapa dosen juga yang mereka satu pernah bekerja di sebuah industri. Nah, jadi pengalamannya sudah banyak sekali sehingga teman-teman kalau berkonsultasi nih, kalau mau jadi PR itu gimana sih? Nah, itu dia punya pengalamannya langsung. Nah, ada juga mau belajar, mau jadi seorang influencer. Ada dosennya kita yang followernya mungkin sudah 20 ribuan ke atas. Nah, jadi bisa mengikuti pilihan karirnya teman-teman mau kemana. Jadi bisa lebih gampang konsultasi, mau tanya-tanya pengembangan bagaimana, itu bisa lebih mudah. Mau jadi jurnalistik, kita punya seorang dosen yang juga dari latar belakang jurnalistik, mantan wartawan yang sekarang juga menjadi kaprodi di Vkom UC. Nah, jadi pengajarnya beragam, mau cari yang akademisi, yang profesor ada, mau cari yang praktisi pun juga ada. Oke, jadi nggak 100% teori nih, karena memang kita ketahui kalau Universitas Ciputra ini kan memang kebanyakan itu adalah praktek ya, ya nggak Betul, sih? dengan prakteknya Jadi nggak langsung. cuma teori, baca-baca jurnal, meneliti jurnal, tapi kita lebih banyaknya ke praktek. Jadi nggak usah khawatir karena di UC ini juga lebih banyak dosennya itu yang praktisi ya Mbak ya. Betul. Oke, tapi juga ada akademisi karena memang harus diimbangi nih antara teori dan juga praktek. Betul sekali. Oke. Nah, apalagi nih ya yang mau Atika gali sebenarnya dari Universitas Ciputra. Nah, mungkin kalau dari segi Vkomnya nih, ya nggak sih? Kita udah ketahui nih kalau fasilitasnya beda pastinya dengan kampus-kampus yang lain. Mungkin dari metode ngajarnya nih, ada perbedaan nggak sih kalau dari Vkomnya UC dengan Vkom yang lain? Atau hal yang paling berbeda selain yang fasilitas ya? Oke. Apa nih? Bisa dibilang kita salah satu keunggulannya adalah real project, real client dan bisa ngomongnya gimana ya? Jadi di UC teman-teman nggak akan bertemu dengan soal cerita yang hanya ada di soal. Nah, Oke, jadi beneran langsung ketemu betul, klien ya? betul. Jadi Oke. sering sekali kita datangkan perusahaan-perusahaan atau dengan rekanan-rekanan yang kondisinya gimana sih? Nah, anak Vkom bisa nggak memberikan solusi atau minimal kalau nggak bisa memberikan solusi, kita belajar nih.
masalah apa sih yang dihadapin dalam sebuah bisnis. Contohnya kita pernah bekerja sama dengan beberapa media di Surabaya, lalu juga praktisi-praktisi bisnis yang kita ajak ke UC. Nah itu teman-teman menyerap langsung dari sana. Real project-nya teman-teman akan membuat, misalnya buat event, ya buatlah event sebetul-betulnya. Kita nggak cuma rancangan aja atau bisa dibilang studi case aja, enggak. Langsung terjun, buatlah eventnya. Kalau memang harus buat program TV ya buat program TV kayak gitu. Oke, jadi ini yang perbedaannya antara Vkom UC dengan Fakultas Ilmu Komunikasi kampus lain. Jadi kita benar-benar melakukan proyek tersebut. Jadi bukan cuma sekedar oke buat proyek asal-asalan yang penting dapat nilai, itu enggak. Terus kita benar-benar ketemu dengan klien yang sesungguhnya. Jadi benar-benar dari perusahaan, bukan berpura-pura sebagai klien. Ya, bukan ada skenario gitu ya. Oh, kayak sinetron ya. Kayak sinetron. Oke. Mungkin ini bisa diceritain nih Ko Rere, perusahaan-perusahaan apa saja sih yang sudah pernah bekerja sama dengan Vkom Universitas Ciputra? Oke, kalau dari media kita punya beberapa sebetulnya. Jadi kayak Kompas, kita pernah kunjungi Kompas juga, Kompas TV. Lalu IDN Time sangat sudah nggak terhitung kita saling mengisi ya. Jadi mahasiswa kita banyak yang punya artikel di IDN Times pun sering kita undang seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan program-program magang yang bisa diikuti. Contohnya pernah juga mahasiswa kita, kalau kita bilang magang seperti kayak Intiland, lalu beberapa mall di Surabaya, itu mahasiswa kita pernah magang ke sana seperti itu. Mungkin salah satunya Tunjungan Plaza ini pun juga pernah ada yang magang di sini. Nah, jadi networking itu tidak juga didukung juga tentunya dengan grup Ciputra ya, yang bisa tahu Citraland, Ciputra World. Nah, itu yang membantu kita memberikan kesempatan belajar langsung ke klien-klien bertaraf perusahaan. Oke, ini jadi juga UC ini juga membantu mahasiswanya untuk memperluas network ya. Plus networknya dengan bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang skalanya itu bukan yang kecil-kecil lagi nih, udah terkenal banget ya, bahkan se-Indonesia juga udah terkenal gitu. Betul sekali. Oke, wow. Nah, boleh tahu nggak sih saat ini ada berapa sih mahasiswa Vkom? Mahasiswa kita batasi di 90. Oke, dibatasi. Terbatas Nah, aja. kenapa nih? Dibatasi 90. Di saat kampus-kampus lain berlomba-lomba untuk banyak-banyakan atau secara kuantitas itu mahasiswanya harus Iya, banyak. bertambah gitu ya setiap tahun. Yes, benar. Harus growth tinggi. Kenapa di Universitas Ciputra mahasiswa Vkomnya harus dibatasi Batasin. hanya 90? Oke, kenapa dibatasi hanya 90 untuk di UC ya, Vkom UC? Karena kita pengen mahasiswa ini, kalau misalnya contoh ya kita praktek kamera, lab TV-nya UC sudah menggunakan konfigurasi 3 kamera. Otomatis kalau misalnya mahasiswanya 200 misalkan, nggak cukup Kak, pastinya labnya. Akhirnya ada yang jadi penonton bayaran. Oke, Jadi penonton di belakang benar-benar. doang. Nah, Betul. dengan Ada yang free rider ini ya. Nah, dengan jumlahnya Oke. yang kita batasi 90, kita bisa lebih memperhatikan mahasiswa. Jadi rasio dosen dengan mahasiswanya itu sangat rendah. Jadi bisa 1:5 sampai 1:10 aja. Nah, 1, 2, lab-labnya juga lebih longgar untuk dipakai. Jadi mereka kalau mau pinjam komputer misalkan, nggak harus rebutan duluan, enggak. Nah, di situ pembelajaran bisa lebih maksimal. Dosen bisa lebih memperhatikan mahasiswanya. Jadi nggak ada ceritanya nih, mau skripsi janjiannya hari ini ketemunya minggu depan, nggak ada. Jadi dosennya akan bisa standby setiap waktu, kita bisa ketemu dosen lebih nyaman, nah seperti itu. Oke, jadi sebenarnya yang paling yang paling jarang terjadi di UC itu adalah janjian misalnya hari Senin, tapi ketemuannya molor. Nah, Molor ya itu. betul. Karena teman-teman aku nih juga nih Mei, kalau di kampus-kampus lain itu sering nggak tepat janji nih dosennya nih. Tapi kalau di UC itu enggak, karena memang perbandingan antara jumlah mahasiswa dan dosennya itu benar-benar seimbang gitu. Betul. Jadi setiap dosennya itu bisa melayani secara maksimal kayak gitu. Dan lebih berkualitas juga jadinya komunikasi antara mahasiswa dan dosennya. Bener banget. Jadi untuk seluruh pengunjung mall Tunjungan Plaza 1 memang mahasiswa yang terbuka untuk Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra Surabaya ini hanya terbatas sebanyak 90 mahasiswa saja ya. Jadi tidak bisa lebih karena menyesuaikan dengan fasilitas yang ada dan juga fasilitasnya juga sudah berskala internasional ya kalau Betul, bisa dibilang. Jadi sudah berskala industri dan teman-teman nggak akan beda jauh ketika
teman-teman akan terjun di dunia industri. Bener banget. Jadi nggak bingung-bingung nih, loh kok kualitasnya beda ya nggak sih? Waktu terjun di industri kok ini kualitasnya udah yang high class banget nih. Waktu di kampus kok beda nih. Nah, jadi udah sama banget. Jadi udah seperti apa ya? Kuliah tapi berasa kerja di dunia jadi kalau misalnya industri kita media. udah lulus kerja tuh nggak kaget kok gini ya gitu. Bener banget. Wah, ini menarik banget nih teman-teman dan juga seluruh pengunjung mall yang ada di Tunjungan Plaza 1 dan juga penonton yang sedang menonton live streaming hari ini. Oke, menarik banget nih. Oke, mungkin itu aja kali ya informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Koren ini sangat bermanfaat banget dan pastinya untuk papa dan mama mungkin atau teman-teman yang mau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di perkuliahan S1 bisa langsung nih daftarkan diri kalian ke Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra Surabaya atau jurusan yang lainnya ya kan. Karena Vkom terbatas ya, cuman 90. Oke deh, dan terima kasih banget nih Koreroy atas informasinya sangat insightful banget, sangat bermanfaat banget untuk kita yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sama-sama, semoga infonya dapat berguna sepanjang hari inilah. Oke, pastinya berguna banget dong. Thank you teman-teman dan juga thank you banget Korere. Oke.